Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu sallam ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kita masih melanjutkan tentang pembahasan kita tentang bab tafakkur. Dan pada kesempatan lalu kita sudah mencontohkan bagaimana kita merenung tentang apa yang ada pada diri kita, daripada penciptaan manusia, pada segala organ kita, anggota badan kita, dan semua itu. Ini ternyata masih banyak keajaiban yang Allah ciptakan dalam diri manusia yang kadang-kadang kita jarang untuk merenungkannya. Terakhir bagaimana Allah menciptakan mulut, lisan dan sebagainya, dan juga organ pengucapan. Mulut dengan sedemikian rupa, dengan langit-langitnya, dengan lidah yang ada, dengan bibir, dengan kerongkongan yang ada. Yang itu bukan hanya alat untuk jalannya makanan, tetapi juga untuk bahasa dan suara. Yang mana manusia itu bisa menirukan berbagai macam suara. Dan lebih dari itu, manusia karena organ pengucapan ini juga berkaitan dengan akal dan pikiran, sehingga timbul yang namanya bahasa. Walaupun boleh ada yang mengatakan bahwa bahasa itu termasuk, ada yang kita pernah dengar istilah bahasa hewan. Tapi secara definisi atau pengertian bahasa itu sendiri, sebetulnya hewan itu tidak memiliki bahasa dalam makna sistem suara atau sistem bunyi seperti yang ada pada manusia. Kita lihat bagaimana bahasa-bahasa itu, setiap bahasa memiliki keunikan, belum lagi terpecah kepada berbagai macam dialek atau lahjah dari bahasa-bahasa itu tadi. Dan di Indonesia, bahkan di Jawa sendiri banyak bahasa, belum lagi di luar Jawa, belum lagi di luar Indonesia, yang semuanya itu bentuk suara-suara dari huruf-hurufnya itu terkadang memiliki khas yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang selainnya. Adapun hewan, meskipun dikatakan ada bahasa hewan, tetapi dia tidak seperti manusia. Sehingga dalam bahasa Arab itu dikatakan dari kata natoko, yang itu artinya berucap. Maka ilmu mantik itu bukan hanya sekedar bagaimana ngomong, tetapi bagaimana hubungan antara pikiran dengan ucapan. Karena terkadang pikiran seseorang itu tercermin pada ucapannya, dan juga pola pikir seseorang itu tercermin pada bagaimana dia bertutur kata. Dan ini tidak didapati di dalam makhluk lain. Seperti hewan, walaupun ada suara-suara tertentu, yang penting dia bisa berkomunikasi dengan sesama dia. Bahkan atau lebah
tawon yang membentuk gerakan-gerakan tertentu untuk berkomunikasi dengan sama dia. Dan itu sendiri sebetulnya sesuatu yang menakjubkan, karena bagaimana lebah dan makhluk-makhluk kecil yang secara akal pikiran sebetulnya tidak bisa dibandingkan dengan atau tidak bisa sama dengan manusia, tapi mereka sendiri memiliki satu, Allah jadikan bagi mereka sistem yang mereka bisa komunikasi dengan sesama mereka. Lebih lagi manusia, maka bahasa manusia itu lebih kompleks, lebih rumit. Dan bahasa manusia itu lebih rumit, sehingga ada sendiri yang mempelajari tentang keunikan, keragaman daripada bahasa, dan itu termasuk Allah jadikan sebagai tanda kebesaran Allah. Min ayati ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Termasuk tanda kebesarannya adalah perbedaan daripada bahasa kalian dan warna tubuh, warna kulit daripada kalian. Kemudian juga belum lagi Allah ciptakan daripada kepala dengan rambut yang ada di kepala ini yang masing-masing ada fungsi masing-masing. Begitu alis, kumis dan seterusnya. Kemudian juga dagu dan juga lehya, ya, ada jenggot dan juga hajib. Alis itu bukan hanya untuk perhiasan tetapi juga sekaligus untuk menjaga mata dan seterusnya, jadi bulu mata dan sebagainya, kelopak mata. Bukan hanya indah tetapi Allah ciptakan sebagai penjagaan bagi organ yang lain. Begitu juga Allah ciptakan itu baru anggota badan yang nampak, belum lagi organ-organ yang di dalam, organ batin yang di dalam yang tidak nampak. Maka Allah tundukkan masing-masing itu dengan fungsi yang khusus, kegunaan yang khusus. Seperti lambung yang Allah siapkan dengan segala metabolismenya, ya, dengan asam lambung, enzim-enzim dan sebagainya untuk mengelola makanan, mengolah makanan, sehingga menjadi zat yang bisa diserap oleh tubuh dengan sedemikian rupa. Begitu juga hati yang mengolah daripada makanan itu kepada darah. Begitu juga al-kilya, ya, daripada ginjal untuk membantu daripada hati dan seterusnya. Kemudian begitu juga Allah ciptakan, ya, kalau kita lihat Allah ciptakan dua tangan dan Allah panjangkan tangan itu sedemikian rupa untuk menyampaikan tujuan manusia daripada aktivitasnya, begitu memegang, mengambil. Kemudian Allah lebarkan daripada telapak tangan sedemikian rupa. Allah bagi lagi jari menjadi 5 jari. Setiap jari Allah bagi menjadi luas, menjadi luas-luas. Dan juga Allah letakkan di dalam 4 jari itu di satu sisi, dan satu sisi lagi Allah letakkan ibu jari tadi. Maka ini semua sebetulnya ada fungsi tertentu dan ada hikmah tertentu ketika kita merenungkannya. Karena masing-masing dengan jari yang sedemikian rupa bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Dan itu semua melengkapi fungsi daripada tangan itu tadi. Yang ini pun yang dikatakan manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia itu sungguh diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Kalau kita lihat organ tubuh manusia dengan dibandingkan makhluk lain, maka kita dapati kesempurnaan yang ada pada manusia. Seperti tangan ini kalau dikumpulkan, kalau tangan itu dibentuk, dirupakan dengan bentuk tertentu atau digerakkan dengan bentuk tertentu, maka dia bisa untuk memegang dan memberi. Dan jika dia dilebarkan, maka orang bisa meletakkan apa saja di atas tangan itu. Kalaupun bahkan dia kumpulkan begini, maka bisa menjadi alat pemukul tangan itu. Ketika dia
cekungkan tangan itu tidak, ya dia tekuk tangan itu dalam keadaan tidak sempurna, maka tangan itu berfungsi seperti ciduk, ya, seperti ciduk. Dan begitu seterusnya, daripada fungsi tangan ini berapa fungsi tangan dengan bentuk yang seperti ini. Memang Allah sengaja ciptakan demikian untuk menggaruk daripada badan itu, untuk mengambil sesuatu yang dia perlukan, yang manusia perlukan, untuk bertumpu, ya. Bertumpunya badan ketika kita sulit untuk berdiri dan seterusnya. Ini terkadang jarang kita renungkan. Yang kita anggap itu sebagai sesuatu yang biasa terjadi, maka kita lumrah. Kemudian semua itu dengan fungsi-fungsi manusia tadi itu, dengan organ tubuhnya itu, Allah ciptakan semuanya daripada nutfah, setetes daripada air, yang kemudian masuk ke dalam rahim dalam 3 selaput, 3 kegelapan daripada rahim itu tadi. Dan seandainya saja mata manusia ini bisa untuk melihat daripada proses, dan dengan berkembangnya teknologi itu, ya, dengan dalam kedokteran, ya, bisa seorang itu melihat daripada bagaimana gerak atau bentuk pada janin itu dari balik kegelapan daripada janin tersebut. Seandainya manusia itu bisa melihat detik demi detik, hari demi hari pembentukan daripada bayi atau manusia itu tadi dalam janinnya, dan maka dia pasti akan takjub kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang merubah janin itu dari bentuk ke bentuk sampai menjadi makhluk yang sama sekali berbeda dengan asalnya. Sama sekali berbeda dengan asalnya. Kemudian ketika melihat bagaimana sempitnya rahim itu bagi bayi tadi, ini kesempurnaan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Sempitnya rahim tadi terasa luas bagi bayi itu tadi. Kemudian bayi tadi Allah tunjukkan jalannya untuk keluar dan bergerak, keluar daripada tempat yang sempit yaitu rahim tersebut, dan mencari jalan keluar dari rahim itu ketika sudah waktunya untuk keluar, seolah-olah dia memiliki akal dan penglihatan, padahal bayi ketika itu belum begitu berkembang daripada akalnya. Ketika dia keluar pun, maka tentu si bayi ini butuh makanan, sedangkan organnya belum lagi sempurna untuk mencerna berbagai makanan. Maka Allah ciptakan air susu daripada ibunya itu dengan bentuk yang sedemikian rupa sehingga bisa dicerna oleh mimbain farsin wadamin, antara kotoran dan darah. Susu itu Allah keluarkan antara kotoran dan darah, karena makanan itu berupa untuk energi yang diperlukan, energi dirubah oleh tubuh ini dengan metabolisme hati dan ginjal itu menjadi darah, kemudian dialirkan ke jantung, dipompa melalui jantung. Sedangkan yang tidak berfungsi untuk tubuh maka dibuang, dibentukkan seperti kotoran. Sedangkan susu itu antara dua itu, tidak kemudian dirubah menjadi darah sehingga dia alirkan, tidak juga dibuang menjadi kotoran, maka menjadi air susu tersebut sebagai makanan bagi bayi. Ya. Kemudian, dan itu sengaja Allah buat seperti itu sesuai dengan bayi yang memang masih lemah badannya. Allah ciptakan daripada air susu daripada antara kotoran dan darah tadi. Khalisan sa'iran lisyaribin, yang mana susu itu murni untuk bisa diminum oleh bayi itu tadi. Kemudian Allah ciptakan daripada alat daripada susu itu, yaitu puting susu daripada ibu itu sedemikian rupa sehingga bayi bisa, ya, dan seterusnya. Kemudian Allah ciptakan dalam hati ibu itu tadi, orang tua itu tadi, rahmat. Allah ciptakan kasih sayang, sehingga kemudian juga Allah tunda pertumbuhan daripada gigi ini tadi sampai sempurna 2 tahun, atau sebelumnya baru tumbuh muncul daripada gigi tadi. Sebab selama itu memang dia tidak makan kecuali daripada air susu ibunya,
sehingga tidak butuh kepada gigi. Lalu kemudian setelah itu Allah tumbuhkan gigi ketika dia mulai hampir menjelang daripada 2 tahun. Ya. Kemudian ketika dia besar, ya, ketika dia sudah saatnya besar, sudah tidak sesuai lagi ASI itu untuk pertumbuhan tubuhnya, karena tubuhnya lebih memerlukan banyak asupan, maka Allah perlahan ciptakan dari tumbuhkan gigi tadi untuk mengunyah makanan yang lebih kompleks. Maka Allah makin sempurnakan sistem pencernaan bayi itu tadi, sehingga karena sesuai dengan pertumbuhan yang dia butuh asupan lebih, sehingga Allah tumbuhkan daripada gigi itu tadi. Maka Maha Suci Allah, ya, bagaimana ya, dalam penciptaan gigi tadi Maha Suci Allah yang mengeluarkan tulang yang keras berupa gigi ini dari daging yang lunak berupa gusi. Allah ciptakan dari gusi yang lembut itu, Allah keluarkan daging yang keras, tulang yang keras. Ya, Maha Suci Allah, subhanallah. Kemudian Allah buat hati ibu itu tadi, ya, hanana, yakni rasa kasih sayang untuk mengurus daripada anaknya tadi. Pada waktu di mana si anak tadi belum mampu untuk mengurusi dirinya. Seandainya Allah itu tidak kuasakan kepada hati orang tua itu dari kasih sayang, maka bayi itu adalah makhluk yang paling lemah untuk mengurusi dirinya sendiri. Seandainya Allah tidak taruh kasih sayang kepada kedua orang tua tersebut. Kemudian bagaimana perlahan-lahan Allah berikan kepada bayi itu tadi kudrat, kemampuan untuk mulai merangkak, mulai berjalan dan seterusnya. Kemudian bukan hanya fisik yang berkembang, tapi akal bersamaan itu juga berkembang. Sedikit demi sedikit sampai menjadi sempurna, sampai dia tamyiz. Usia 7 tahun sudah mulai ada rasa malu, mulai ada sedikit pengertian, sampai menjelang daripada murahib, ini menjelang baligh, sampai usia baligh, akil baligh, sampai syab, remaja, sampai usia separuh baya, 40 tahun, sampai usia tua. Imma syakuran wa imma kafuran. Maka orang itu ketika sudah sampai usia seperti itu, ada yang kufur dan ada yang syukur. Imma muti'an aw asiyan, bisa ada orang yang taat dan ada orang yang durhaka, mukminan aw kafiran. Dan ada yang mukmin, ada yang kafir. Sebagai apa? Sebagai pembenaran dari firman Allah, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Disebut dalam surat Ad-Dahr, atau ada yang menyebutnya surat Al-Insan. Karena di situ Allah diawali dengan mengingatkan penciptaan manusia, hal ata 'alal insani, maka surat itu disebut surat Al-Insan di akhir juz 29. Ya. Apakah belum datang kepada manusia itu hinun minad dahri, atau bukankah sudah datang kepada manusia itu satu masa, beberapa saat daripada masa dia, lam yakun syai'an madhkura, yang mana ketika itu manusia itu belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Pada saat itu manusia belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Nutfah, air yang hina dan seterusnya, belum jadi sesuatu yang bisa disebut. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Kamilah yang menciptakan manusia itu daripada nutfatin amsyaj, nutfah yang bercampur antara mani laki-laki dan perempuan, antara sperma dan ovum. Nabtalihi, lalu kami uji dia. Faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan manusia itu bisa mendengar dan melihat. Ya. Dan subhanallah, Allah menyebutkan daripada Al-Quran ini sami'an, baru kemudian basira. Karena yang pertama kali didengar, dibuka daripada bayi itu adalah pendengaran, baru kemudian penglihatan. Dan itu sekaligus mukjizat daripada Al-Quran. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Setelah manusia itu dewasa, maka kami tunjukkan dua jalan. Ini jalan yang syukur, ini jalan orang yang kufur.
Fanzur ila lutfi wal karam. Kemudian hendaknya kita perhatikan bagaimana kelembutan Allah Subhanahu wa taala, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, kudrat kemahakuasaan Allah, kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua keajaiban ciptaannya itu membuat kita takjub dan bingung bagi orang yang masih mau merenung dan berpikir. Maka aneh, kata para ulama, aneh, sungguh aneh dari orang yang kita katakan kemarin melihat garis yang indah, melihat ukiran yang bagus di dinding, lalu dia takjub kepada lukisan itu, takjub kepada ukiran atau kepada patung yang dibuat dengan begitu teliti, ukiran patung atau lukisan itu tadi. Lalu dia mengarahkan semua pikirannya untuk merenungi goresan-goresan lukisan atau ukiran-ukiran tersebut. Dan bagaimana dia merenung di situ, bagaimana si pemahat atau pematung atau pelukis itu, bagaimana dia bisa melukis, menggaris sedemikian rupa, mengukir sedemikian rupa dengan detail, bagaimana kemampuannya, ya, tapi ya, dia tidak takjub dengan dirinya sendiri. Ini aneh. Lihat lukisan bagus, patung yang bagus, dia takjub, Masya Allah, ini lukisannya indah sekali. Gimana kok bisa seperti ini dengan detail? Dia bisa melukis sedemikian rupa, padahal itu cuma jiplakan yang berapa persen dari aslinya. Tapi dia tidak takjub dengan ketika melihat dirinya. Kan aneh. Melihat lukisan gitu takjub, melihat dirinya ini dengan sedemikian rupa dia tidak pernah takjub. Ya, tidak pernah ya, merasa heran dengan ciptaan Allah, merasa takjub dengan ciptaan Allah SWT. Ya. Kemudian maka ini sekelumit ya, yang kita jelaskan itu sedikit daripada keajaiban yang ada pada diri kita, pada badan kita, yang tidak mungkin kita memperincinya satu persatu. Dan diri kita ini merupakan objek atau sasaran tafakur yang paling dekat dengan kita sendiri, karena ini merupakan diri kita pribadi, diri kita sendiri. Maka ini sasaran kalau kita ingin merenung, tidak usah jauh-jauh. Makanya Allah bilang, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan renungkanlah dirimu sendiri. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, apakah mereka tidak merenungi diri mereka sendiri? Maka ini adalah sasaran perenungan yang paling dekat dengan kita adalah diri kita sendiri. Dan sasaran yang paling nampak, keajaiban Allah yang paling nampak pada diri kita adalah diri kita sendiri. Sedangkan kita kebanyakan lalai daripada perenungan tentang diri kita itu tadi. Kita terlalu sibuk dengan keperluannya perut dan yang di bawah perut, maka sehingga kita lupa untuk merenung itu semua. Kita tidak ngerti kecuali kita lapar terus makan, itu yang kita ngerti. Yang banyak yang kita ngerti itu pasti kalau makan tidak usah disuruh, tidak usah disuruh. Terus kenyang kemudian tidur paling enak saja. Ya, seperti itu. Ya. Maka kalau demikian kata ulama, apa bedanya kita dengan hewan? Hewan itu makan, jadi tidur, ya, makan lagi, dan seterusnya. Ya. Jadi dikatakan bahwa kekhususan manusia yang tidak ada pada seluruh makhluk Allah yang lain adalah apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Itu kekhususan manusia yang tidak didapati pada makhluk lain. Maka ketika manusia itu tidak bisa menggapai atau mengenal penciptanya, walaupun dia kenal semua yang ada di alam ini, tapi orang itu tidak kenal Allah, maka dia seolah-olah tidak mengerti apa-apa. Tapi kalau dia mengenal Allah, ya, maka dia sudah mengenal segala sesuatu. Jadi mengenal Allah dengan apa? Ya tadi itu, mengenal Allah dengan cara ya, merenung tentang keajaiban ciptaan Allah di langit, di bumi, bahkan pada diri kita sendiri. Maka dengan itulah seorang hamba itu insya Allah dia akan masuk
tergolong orang-orang daripada kelompok malaikat yang didekatkan, dan juga para nabi, para siddiq, orang yang didekatkan oleh Allah SWT ketika dia ingin atau masih mau untuk merenung, untuk tafakkur. Kemudian ketika ini tentang diri manusia, belum lagi yang ada di bumi. Allah ciptakan bumi ini sebagai firas, sebagai hamparan, sebagai alas. Allah jadikan di atas bumi ini jalan, ya, jalan setapak, jalan-jalan untuk mencapai dari satu tempat ke tempat lain. Allah jadikan bumi ini zalulan, ya. Dikatakan jalan untuk zalulan famshu fi manakibiha. Ya, Allah lah yang menjadikan bumi ini zalul, ini tunduk dan bisa dijalani. Maka famshu fi manakibiha, silakan kamu jalan di atas daripada permukaan bumi ini. Kemudian Allah jadikan bumi ini daripada daratan-daratan yang luas, di samping daripada lautan, yang mana daratan itu tidak bergerak, yakni tetap untuk bisa manusia hidup di atasnya. Untuk supaya tidak bergoncang, maka Allah ciptakan gunung sebagai penyeimbang daripada tenaga yang ada di dalam bumi, daripada gunung itu tadi. Kemudian Allah luaskan daripada permukaan bumi ini tadi, sehingga yang mana manusia ini tidak mampu untuk menjelajahi semua daripada sisi bumi. Dan ini mohon maaf, kadang orang-orang di luar Islam ini ingin meragukan tentang keberadaan, seperti contohnya Allah bilang Ya'juj dan Ma'juj dan sebagainya. Dia katakan mana tidak ada itu Ya'juj Ma'juj. Kita sudah, apakah dia sudah kelilingi semua bumi itu? Jangankan ke Mars, kalau usah bicara Mars, bumi saja ini semua ini belum banyak dia kelilingi, belum semua mereka bisa jelajahi. Meskipun sudah teknologi ini begitu pesat berkembang, belum semua detail-detail daripada penjuru-penjuru bumi ini yang dia jelajahi. Begitu juga maka Allah katakan was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Dan langit kami bangun langit itu dengan kekuasaan, dan kami luaskan daripada langit itu. Wal arda farashna, dan bumi kami hamparkan bumi itu. Fa ni'mal mahidun, maka Allah adalah sebaik-baik yang memberi hamparan bagi manusia itu tadi. Juga Allah mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian al-arda, bumi, zalulan, yang mana bumi itu mudah ditundukkan oleh Allah untuk supaya mudah dijalani. Famshu fi manakibiha, maka silakan kalian jalan di permukaan bumi ini. Wa kulu min rizqihi, dan silakan kalian makan daripada rezekinya Allah SWT. Tapi ingat, wa ilaihin nusyur. Kalian boleh jalan, boleh makan, tapi ingat kalian akan dikembalikan. Hanya manusia ini tidak hidup seenaknya. Allah memang Allah siapkan semua, silakan. Wa kulu min rizqihi, silakan kalian makan dari rezeki. Tapi ingat bahwa semua yang dilakukan di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan, wa ilaihin nusyur, akan dipertanggungjawabkan setelah. Sehingga orang aneh ketika dia iman pada hari akhir, ya, tapi hidupnya semaunya. Ini kan aneh. Kalau ditanya dia pasti mati, dia bilang iya, kita pasti mati. Dia iman pada kiamat nanti, dia katakan iman, tapi aneh ketika perbuatannya semau sekehendak hatinya. Tapi dia iman pada hari akhir, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dan banyak lagi, alladzi ja'alakumul arda firasyan. Ya, Allah lah yang telah menjadikan bumi itu sebagai firas, ya, alas untuk manusia hidup di atasnya. Dan telah banyak daripada ayat-ayat yang lain yang di dalam Al-Quran itu dalam menyebut bumi ini untuk kita tafakuri daripada keajaiban daripada bumi tersebut. Maka di bagian atas bumi adalah tempat menetapnya orang hidup, sedangkan bagian bawah bumi adalah tempat bersemayamnya orang-orang yang sudah meninggal. Alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata.
Bukankah kami sudah jadikan bumi itu sebagai lapisan-lapisan? Ada lapisan yang ditinggali oleh orang hidup, ada lapisan yang ditinggali oleh orang mati di bumi. Ahya wa amwata. Lapisan untuk manusia, baik mereka dalam keadaan hidup maupun mereka dalam keadaan mati. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan, minha khalaqnakum, dari tanah itulah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah itulah kami kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum, dan dari tanah itulah kami akan bangkitkan kalian sekali lagi setelah kita meninggal. Maka kita lihat terkadang bumi yang tandus, tidak ada tanam-tanaman. Ketika datang musim penghujan, tiba-tiba menjadi hijau dengan pertumbuhan daripada tanah itu yang asalnya ketika musim kemarau kering, tanah itu kita lihat kering kerontang. Kemudian Allah hidupkan dengan air, Allah tumbuhkan pertumbuhan, dan pertumbuhan pun berbagai macam, mungkin jutaan atau miliaran jenis. Yang satu dalam ilmu biologi itu ada genus, ada spesies, ada di atasnya lagi ada kelas. Satu kelas tumbuhan saja beberapa genus, satu genus saja masih dibagi berapa spesies. Itu baru satu jenis tumbuhan, belum yang lain. Dan masing-masing subhanallah organ tubuhnya itu sesuai dengan masing-masing. Tumbuhan yang kaktus itu punya akar yang panjang untuk mencari makan dari bawah tanah. Jadi masing-masing sudah Allah siapkan menurut tempat hidupnya. Tempat hidupnya tumbuhan itu masing-masing. Yang hidup di di tanah yang basah, akarnya itu bagaimana, daunnya bagaimana, batangnya bagaimana. Yang tumbuh di tanah yang kering itu juga bagaimana batangnya, bagaimana akarnya. Semua sesuai dengan habitat atau tempat asalnya mereka hidup. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala dari situ juga mengeluarkan berbagai macam hewan yang juga dimakan, makanannya juga bahannya adalah tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam itu tadi, yang bisa dimakan oleh kita, yang juga bisa dimakan oleh hewan ternak tadi. Kemudian kita bisa lihat bagaimana Allah menyempurnakan daripada bumi ini dengan gunung yang kokoh, yang tinggi. Kemudian di bawah gunung itu Allah pancarkan sumber air, mata air daripada gunung itu tadi. Allah alirkan dari mata air itu sungai-sungai. Allah keluarkan daripada batu-batu yang kering, dan dari celah-celah batu di pegunungan itu juga bisa mampu Allah keluarkan daripada air, sumber air daripada celah-celah itu tadi. Dan bagaimana Allah tumbuhkan air itu, Allah keluarkan air itu dalam bentuk sesuatu yang segar, yang bisa diminum oleh manusia. Dan Allah jadikan dari setiap air itu semua ini hidup, hanya ini karena daripada salah satu sebabnya adalah air tadi. Dari satu air yang sama, airnya sama, tanahnya sama, tapi tumbuhannya beda-beda. Bahkan buah itu rasanya itu beda-beda, walaupun ditanam di tanah yang sama. Coba kita tanam, walaupun berdekatan, itu subhanallah air yang kita siram juga sama, tanahnya tempat tumbuh juga sama. Tapi rasa, bentuknya tumbuh-tumbuhan tadi atau buah-buahan tadi berbeda, pada tumbuh dari tanah yang sama, disirami dengan air. Yusqa bima'in wahidin, kata Allah, disirami tumbuhan itu dengan air yang satu, yang sama. Tapi Allah tumbuhkan berbeda-beda. Sinwanun wa sinwanin, tumbuhan yang bercabang dan tumbuhan yang tidak bercabang. Yusqa bima'in wahid, semua mereka disirami dengan air yang satu, dengan air yang sama. Tapi muncul daripada tumbuhan yang berbeda-beda, daripada biji-bijian, gandum saja banyak jenisnya, beras pun macam-macam jenisnya, anggur, zaitun, delima dan sebagainya, banyak macam-macam buah-buahan yang tidak bisa dihitung. Yang bentuknya dan warnanya pun, serta rasanya pun, sifatnya pun, dan baunya juga berbeda-beda. Allah unggulkan sebagian di atas sebagian tanaman yang lain. Semua yusqa, Allah bilang dalam surat Ar-Ra'd, yusqa bima'in wahid, semuanya itu disiram dengan air yang satu. Kok bisa ini manis, ini asam, ini
Ini manisnya kayak beda, manisnya apa? Manisnya paya, manisnya itu berbeda lagi. Ya. Kemudian kalau dikatakan kau katakan bahwa perbedaannya itu ada perbedaan apa? Perbedaan benihnya. Ya, maka dikatakan kapan ya, di biji kurma itu ada ya, apakah ada di biji kurma itu ya, daripada apa? Kurma yang atau pohon kurma yang bentuknya seperti itu. Allah yang membuka daripada biji itu tadi. Ya, kalau dikatakan ada buktinya, ada biji-biji yang tidak tumbuh. Kita kan melihat itu seolah-olah sebagai proses. Pokoknya kita tanam, ya, otomatis dia akan tumbuh. Seolah kita melihatnya itu sebagai satu sistem. Kita jarang. Padahal Allah mengatakan, ya, di dalam surat Al-Waqiah, Allah bilang, afara'aytum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apa kamu tidak memperhatikan tanam-tanaman yang kalian tanam? Apakah kami yang menumbuhkannya ataukah kalian yang menumbuhkannya? Kata Allah Subhanahu. Kita jarang melihat itu. Semua yang ada di balik itu kita cuma melihat itu sebagai satu sistem yang otomatis. Sehingga jarang kita merenung tentang siapa di balik itu semua. Kalau memang manusia mampu menumbuhkan, maka tidak ada yang namanya gagal panen. Kalau memang manusia itu mampu menumbuhkan, dia akan sesuai dengan kehendak dia tumbuhkan. Tapi Allah bilang, apakah kamu apakah kalian yang menumbuhkannya, amnahnu zariun, ataukah kami yang menumbuhkannya? Dan macam-macam lagi yang ada di atas bumi ini berupa macam-macam daripada tanah, bentuk tanahnya masing-masing daerah berbeda-beda. Kemudian perbedaan daripada tabiat atau watak daripada manfaat tanaman itu sendiri. Manfaatnya juga masing-masing tanaman memiliki manfaat yang berbeda-beda. Ada yang beracun, ada yang bermanfaat, ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan, dan seterusnya. Semua ada hikmah di balik itu. Ya. Jadi ada satu tanaman, saya pernah lihat itu di Discovery dulu itu, ya, televisi itu dulu masih bagus, sekarang nggak bisa dilihat acaranya. Itu ada Discovery Channel itu seperti kadang istilahnya yang kadang bercerita tentang tumbuh-tumbuhan, tentang alam bebas. Yang saya pernah melihat ada satu tumbuhan, saya lupa kalau di daerah Brazil itu tumbuhan itu beracun. Tapi subhanallah, tumbuhan ini menjadi makanan semacam kupu-kupu dan sebangsa kupu-kupu tadi. Sehingga kupu-kupu jenis itu tadi memang kebetulan di hutan itu ada pemangsanya. Sehingga kupu-kupu itu dari berkat dia makan daripada sababnya dia makan daripada tumbuhan-tumbuhan itu tadi, maka dia terlindungi daripada musuhnya. Artinya tumbuh-tumbuhan yang beracun, kalau kita lihat apa sih fungsinya itu, dia beracun buat apa Allah menciptakan, ternyata ada manfaat lain. Itu bagi hewan-hewan sekitar itu dimanfaatkan. Dan subhanallah, racun itu tidak mempan bagi si kupu-kupu yang memang memakan itu tadi, justru bermanfaat untuk melindungi dirinya tadi dari bangsanya. Karena makhluk hadza batila, tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia ada. Ya. Dan macam-macam daripada keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditanyakan silakan, itu tentang bumi. Belum lagi segala barang tambang yang ada di bawah bumi, di bawah daripada gunung masing-masing. Allah ciptakan barang tambang itu berbeda-beda, bahkan itu juga bermanfaat bagi manusia, ya, dan seterusnya. Silakan kalau ada pertanyaan tentang masalah ini atau yang lain. Cukup. Ibu-ibu
monggo. Kalau bapaknya monggo. Ya, silakan. Tulisan, lukisan, ya lukisan, ya. Oh ya, ya memang untuk hukum lukisan ini memang berbeda-beda. Ada di antara, ya, karena itu perbedaan penafsiran dari hadis, perbedaan penafsiran dari berbagai macam hadis Rasulullah SAW. Ada yang terlalu ekstrim, ada yang terlalu longgar. Yang terlalu longgar semua boleh, ini repot ya. Ada terlalu ekstrim juga semua tidak boleh, ini juga. Ya. Jadi tengah-tengah. Ada memang beberapa jenis yang lukisan itu diperbolehkan dan ada sama sekali tidak diperbolehkan. Dan inilah Islam itu dalam semua tabiat, ya, tabiat hukum Islam itu, ya, Islam itu memberikan koridor. Yang mana hukum Islam itu tidak saklek, tidak kemudian begini ya sudah begitu. Nah. Ada memang beberapa lukisan diantaranya lukisan yang bukan berupa makhluk yang bernyawa, bukan berupa hewan, bukan berupa manusia, itu diperbolehkan seperti tumbuhan, pemandangan alam itu diperbolehkan. Itu jelas, itu tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan tentang masalah itu. Bahkan Ibnu Abbas pernah ditanyai dalam Sahih Bukhari itu, ada orang mengadu tentang hukum lukisan tadi. Ya, kata Ibnu Abbas kemudian disampaikan hadis apa yang menggambar pada lukisan dari makhluk yang hidup ini tadi, bahwa ciptaan Allah, maka dia akan kata amarallah an yanfukha fihi, maka Allah akan menyuruh orang itu nanti dari kiamat untuk meniupkan roh pada lukisannya dan dia tidak bisa meniupkan roh itu tadi. Dan di antaranya asyadun nasi azaban, paling kerasnya azab di hari kiamat nanti adalah al-musawwirun, orang-orang yang suka melukis atau mengukir atau mematung sesuatu yang memang itu menyerupai ciptaan Allah. Yudhahuna khalqallah, mereka menyerupai ciptaan Allah SWT. Sehingga ketika itu si pelukis ini, si orang ini bilang, ya Abdullah bin Abbas, gimana saya ini dapat penghasilan itu dari melukis saya itu? Maka Abdullah bin Abbas bilang, kalau begitu silakan kau lukis asjar, ya, pepohonan, bebatuan, apapun itu kau lukis silakan. Tapi jangan menyerupai ciptaan Allah. Nah, apakah kemudian menyerupai ciptaan Allah yang dalam arti menyerupai manusia? Maka konon katanya, terlepas dari benar atau tidaknya, wayang itu dulu zaman sebelum Sunan Kalijogo itu mirip persis dengan manusia. Tapi setelah beliau Sunan Kalijogo itu datang, itu dimodifikasi sehingga tidak. Ya, coba antum lihat wayang ada matanya. Nek wayang itu berupa kesatria, ya, kesatria Sudi Arjuna dan sebagainya. Itu matanya sipit, kecil. Kalau buto raksasa itu dianukan matanya besar. Kenapa? Karena memang kesatria, orang yang betul-betul itu menjaga mata, ghadul basar, menjaga mata sehingga dilukiskan matanya. Apa ada manusia di alam ini seperti wayang itu, ada enggak yang rupanya seperti itu? Tidak ada. Jadi dibuat lukisan itu sehingga tidak mirip dengan, supaya menghindar daripada yang dulunya wayang beber itu sebelum datangnya Sunan Kalijogo itu wayang beber. Jadi lukisan dilukis persis di beber itu diceritakan. Maka beliau membuat modifikasi sebetulnya ya sekarang sudah banyak, kadang-kadang menyimpang juga dari pakemnya Sunan Kalijogo. Kalau dulu itu seperti dewa-dewa itu diganti semua. Ya, diganti semua dengan nama-namanya juga semua diganti. Ya, soal hasil lakonnya semua diganti oleh beliau, disesuaikan untuk memasukkan di situ nilai-nilai Islam, termasuk rupanya tadi diganti. Jadi yang asalnya mirip manusia itu buto atau raksasa atau penjahat itu selalu matanya digambarkan matanya itu. Jadi karena mereka tidak bisa jaga pandangan. Maka masa ada manusia macam itu, tidak ada.
di situ. Ini tidak dibuat persis mirip daripada manusia, itu dibuat sesuatu yang sifatnya khayalan, imajinasi yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Atau tidak menyerupai makhluk hidup atau manusia atau hewan, itu boleh. Atau sebagian lagi mengatakan kalau itu tidak utuh dalam arti apa? Ya tidak ada yang seandainya itu ada tidak mungkin orang itu hidup atau makhluk itu hidup. Ya. Kenapa? Karena itu boleh. Kenapa? Karena dalam Bukhari itu dikatakan Siti Aisyah satu kali ada korden. Dia beli korden. Istri Nabi Siti Aisyah ini beli ada satu korden yang dilihat itu bagus, dia beli, dia pasang. Rasulullah SAW masuk, tampak wajah beliau marah. Ya, maka dikatakan, ya, kata Siti Aisyah, astagfirullah, saya mohon ampun pada Allah, wa atubu ilallah, saya tobat pada Allah. Ya Rasulullah, apa yang salah dari saya? Kok Anda tampak begitu? Beliau mengisyaratkan pada korden itu tadi. Kemudian ini saya beli untuk apa? Untuk dipasang di sini, katakan itu. Kata Rasulullah SAW, memang ada lukisan, maka Rasul memperingatkan tentang lukisan itu. Hanya Siti Aisyah menurunkan korden tadi, membelah korden itu tadi, menjadikan sebagai bantal untuk sandaran. Bantal dijadikan dipecah-pecah menjadi beberapa, dijadikan bantal untuk. Maka dari situ diambil beberapa hukum. Salah satunya kalau tidak utuh, itu tidak. Atau gambar itu dijadikan sebagai sesuatu yang sifatnya itu hina seperti bantal yang dibuat itu tidak apa-apa. Jadi ada beberapa kriteria yang tidak. Intinya jangan sampai itu menyerupai, karena di situ yang dikatakan disiksa dan paling keras siksanya itu dikatakan dalam hadis dikatakan dengan kalimat yudhuna khalqallah. Mereka atau menyerupakan atau menyerupai daripada ciptaan Allah SWT yang bernyawa terutama, bukan berupa tumbuhan, bukan berupa. Nah itu jadi ketentuan-ketentuan. Jadi Islam cuma memberikan ketentuan itu, di luar itu maka diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya. Dan itu ada patung jempol. Rupanya dari fatwa ulama suruh bongkar itu, terus kemudian diganti dengan patung sepeda. Iya. Iya. Apakah betul itu merupakan haram? Ya itu, makanya kan begini. Itu kan perbedaan pendapat itu timbul karena perbedaan penafsiran terhadap hadis. Ya. Jadi kan Rasul tidak mengatakan, tidak memperinci satu-satu gambar itu harus begini, tidak ada. Cuma itu ulama menangkap daripada beberapa hadis tadi, kemudian mereka membuat kesimpulan. Ya. Sehingga wajar kalau ada beberapa gambar yang sepakat dilarang, ada yang sepakat diperbolehkan, ada yang di tengah-tengah ini, ya di sini tempat perdebatan, gitu. Tempat perdebatan, ada yang melarang dan ada yang memperbolehkan. Sehingga itu ya terserah, wajar saja, itu ijtihad masing-masing ulama itu zaman ketika itu, sehingga timbul beberapa hukum dari situ. Sebab dari situlah kemudian jadi ketika nas atau hadis atau Quran ya mengandung multi tafsir, di situlah terjadinya perbedaan pendapat. Ya intinya ya memang paling amannya ya kita jauhi hal-hal yang memang itu dilarang atau ada peringatan, di situ lebih baik, lebih amannya kita jauhi. Ya, toh ya itu tadi kan di antara kan tadi sudah dijelaskan, orang itu kadang tertipu dengan lukisan itu, dia takjub masya Allah, tapi dengan dirinya sendiri dia tidak takjub, kan aneh. Padahal ini jauh lebih, diri kita ini jauh lebih menakjubkan daripada sekedar lukisan yang itu tidak tahu KW berapa lukisannya. Ya, tiruan dari tiruan itu. Ya.
Intinya ketika dia menyerupakan ciptaan Allah di situ. Ya. Jadi ada yang mengambil dari situ, ditafsirkan dari pokoknya menyerupakan ciptaan Allah atau makhluk hidup itu tidak boleh sama sekali tanpa ada pengecualian. Ada yang mengambil keumuman hadis itu. Tapi ada sebagian yang mengkhususkan lagi dengan hadis-hadis yang lain. Jadi kadang dalil itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Nah, apakah ini dipakai atau tidak? Itu kadang-kadang dikompromikan antara beberapa dalil. Makanya dalam usul fikih itu kan ada beberapa cara mengkompromikan dalam beberapa dalil yang nampaknya seolah-olah itu bertentangan. Sehingga disitulah timbul kemudian perbedaan penafsiran. Makanya saya bilang ada yang keras, sama sekali tidak boleh. Ada yang terlalu longgar, semua boleh. Ini tidak bijak dua-duanya, tapi yang tengah. Ya, ada beberapa yang boleh dan ada yang memang dalam ketentuan-ketentuan tidak boleh. Nah, ketentuan itu sayangnya memang tidak langsung tersurat atau terucapkan oleh Kanjeng Nabi. Seperti contohnya Siti Aisyah tadi. Itu kan perbuatannya Siti Aisyah sendiri. Rasul tidak menyuruh. Kemudian Siti Aisyah ketika Rasul marah diturunkan itu, dipotong-potong sedemikian rupa, kemudian dibuat bantal. Yang bantal itu juga ada unsur kehinaan karena bantal itu digunakan untuk di bawah, seperti keset bantal itu. Nah, maka dari situ beberapa ulama menarik kesimpulan. Nah, itu kan bukan dari Kanjeng Nabi bilang harus begini. Kanjeng Nabi tidak bilang gitu. Cuma itu perbuatan dilakukan oleh sahabat, Rasul membiarkan itu, berarti itu sesuatu yang boleh. Seandainya itu tidak boleh, maka dilarang oleh Rasul SAW. Tapi ada yang mengambil keumuman hadis, yaitu berupa yudhahuna khalqallah, mereka itu mencoba untuk menyerupai ciptaan Allah. Nah, di sini diambil keumuman hadis. Ketika orang itu mengambil keumuman hadis ini, maka ya sudah, berarti segala yang menyerupai daripada ciptaan Allah itu maka tidak boleh. Ini yang paling ekstrim itu. Kan gitu. Jadi timbul berbagai macam penafsiran dari situ. Dan tidak usah kita ributkan, ya paling amannya ya kita bisa jaga diri. Dan kata Rasulullah, minta fatwa lah kepada hatimu. Meskipun semua ulama memberi fatwa, tapi ketika kita tidak seret, itu sudah tinggalkan. Itu masih banyak. Itu tadi contohnya apa? Contohnya itu tadi kita merenung kepada diri kita, ya, badan kita, bagaimana ciptaan Allah, di luar bagaimana ciptaan Allah. Itu sudah cukup sebetulnya. Ya, sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Seperti boneka, golean. Siti Aisyah itu punya boneka. Karena Siti Aisyah waktu itu masih ya umur 9 tahun, 10 11 tahun. Ya, sekitar itu umur-umur yang masih kecil, dan kadang dibiarkan sama Rasul, kadang ngajak temannya ke situ, kadang dia punya boneka. Maka dari sini ulama mengambil kesimpulan, kecuali mainan untuk anak-anak itu diperbolehkan. Jadi ada beberapa kriteria yang ulama itu tentunya mereka tidak mengarang, tapi mereka juga mengambil dari pemahaman terhadap hadis. Tapi permasalahannya karena hadisnya itu tidak satu tafsir, sehingga disitulah kemudian muncul beberapa penafsiran. Dari situlah kemudian berbeda pendapat tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oke. Yakfi. Rabbana anfa'na bima 'allamtana zidna ilman nafi'a. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.